Shalom. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan tema hari ini saya beri judul, mengapa saya tidak pernah mengalami mujizat dalam hidup saya. Di masa yang lalu saya pernah mengalami sakit penyakit, saya pernah mengalami masalah keuangan, dan juga saya pernah kehilangan kepercayaan. Dan pada saat saya mengalami masalah-masalah itu, saya menemui beberapa orang. Dan orang-orang tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang masalah yang saya alami. Ada yang mengatakan bahwa masalah saya dapat dipulihkan. Ada juga yang mengatakan bahwa masalah saya tidak mungkin lagi dapat dipulihkan, tidak mungkin lagi dapat tertolong. Tetapi pada saat itu saya memegang satu prinsip dalam hidup saya, bahwa saya hanya akan mendengar dan percaya apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan saya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 4 ayat 21 berbunyi demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus sanggup melakukan mujizat, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus terus akan melakukan mujizat bagi saya dan saudara dan bagi kita semua anak-anaknya. Dan puji Tuhan, saya menerima mujizat saya, keadaan saya dipulihkan. Semua itu karena kebaikan Tuhan, semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa saya tidak pernah menerima mujizat dalam hidup saya? Jawabannya adalah hati yang tidak percaya. Untuk itu sangat penting kita mengenal bagaimana ciri-ciri hati yang tidak percaya. Ciri-ciri hati yang tidak percaya ada dua. Yang pertama, hati yang tidak percaya hanya berpikir sesuai dengan alam natural saja. Artinya, apa yang mereka pikir nyata dan benar, apa fakta-fakta yang mereka lihat, itulah yang mereka percayai. Padahal tanpa mereka sadari bahwa fakta terus-menerus berubah. Tetapi kebenaran, yaitu bahwa Tuhan Yesus dan kerajaan supernaturalnya itu sangat nyata dan kekal, tidak berubah. Bagi kita manusia mustahil, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yang kedua, ciri hati yang tidak percaya adalah menolak transformasi atau perubahan. Allah mau gerejanya terus maju dari satu level iman ke level iman berikutnya, dan dari satu dimensi kemuliaan kepada dimensi berikutnya. Artinya gereja Tuhan terus-menerus mengalami transformasi sehingga mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Transformasi peningkatan iman itu tidak terjadi pada keadaan nyaman, tetapi terjadi pada saat kita ada di padang gurun. Masalah berat tujuannya adalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Makanya saat pergumulan datang, kita harus punya sikap hati bahwa Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikan semua persoalan saya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Terkecuali memang kalau masalah yang kita alami adalah akibat dosa yang kita buat. Itu harus kita bertobat. Nah, apa akibatnya dari hati yang tidak percaya? Nah, akibat dari hati yang tidak percaya, kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 58. Berbunyi demikian. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saat Yesus ke kampung halamannya untuk tujuan memberitakan Injil Kerajaan dan memanifestasikan berbagai mujizat,
dan kuasa seperti yang telah ia lakukan di kota-kota lain. Namun karena ketidakpercayaan orang-orang di kotanya, ketidakpercayaan keluarganya, maka Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Nah, inilah akibat serius dari hati yang tidak percaya. Jika Anda ingin menerima mujizat dalam hidup Anda hari ini juga, tinggalkan ketidakpercayaan apapun yang ada di hati Anda dan terimalah mujizat Anda. Kesaksian saya, ada 2 sahabat kami kehilangan pekerjaan, dan saat mereka percaya akan kuasa Tuhan Yesus, mereka meminta kami berdoa sepakat bersama untuk kebutuhan mereka. Dan puji Tuhan, kemarin mereka sudah menghubungi kami bahwa mereka telah mendapatkan pekerjaan. Semua itu bukan karena doa kami atau doa mereka, tetapi semua karena Tuhan Yesus yang membuat mujizat, karena ada hati yang percaya. Makasih. Sebelum kita tutup, saya rindu berdoa buat saudara semua. Mari kita satukan hati. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara semua, di dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara-saudara yang menonton video ini, yang mengalami sakit penyakit, oleh bilut-bilut Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dan saat ini apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara semua yang menonton video ini, saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menyediakan semua. Dan apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan Yesus buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Shalom.